Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membuat form login untuk mengatur hak akses. Cuma masalahnya form login yang kita buat kemarin ini hak aksesnya sifatnya tidak bisa dirubah. Untuk merubahnya kita harus merubah lewat kode program. Misalkan manajer ini sudah diatur hak aksesnya menu master true, lalu transaksi false. Nah, kalau kita ingin merubah akses ini salah satu jabatan, aksesnya kita rubah, kita harus merubah lewat kode program ini. Masalahnya sebagai pemakai biasanya tidak punya kode program. Yang punya kode program ini pembuat program. Kalau sebagai pemakai mau merubah aksesnya tidak bisa karena tidak punya kode program. Form hak akses ini nanti kita gunakan untuk mengatur hak akses pemakai tanpa merubah kode program. Nanti kita merubah aksesnya lewat tabel akses ini yang ditampilkan pada form hak akses. Langkah pertama kita buka database DB-INVMDB. Ini X86 kita buka database-nya. Kita buat struktur tabel baru. Kita buat struktur tabel baru lewat menu create tabel desain. Sheet yang pertama jabatan tipenya teks, size-nya 12. Tipenya teks, size-nya 12. Ini untuk menentukan jabatan yang akan login nanti, jabatan yang login. Kalau berikutnya master transaksi cetak hak akses dan selesai, ini menunya, menu yang mau diatur hak aksesnya. Tipenya yes no. Yang pertama menu master, tipenya yes no, lalu transaksi, cetak, akses, terakhir selesai. Tipe yes no itu nanti kalau kita input tampilannya berupa kotak ini. Kalau ada tanda centang ini berarti yes atau true, kalau tidak ada tanda centang no atau false. Nah, setelah ini kini kita simpan, tabelnya diberi nama hak akses. Kita simpan, kita save, beri nama hak akses. Primary key-nya no, tanpa primary key. Setelah kita simpan strukturnya, kita isikan datanya. Isikan data pada tabel akses.
Untuk mengisi data, klik menu home, lalu view. Sheet jabatan ini kita isi dengan manajer, keuangan, dan administrasi. Di data jabatan ini diambil dari jabatan pada pemakai ini. Jabatan pada pemakai itu manajer, keuangan, administrasi. Kita masukkan di sini manajer, keuangan. Setelah ini kita tentukan hak akses awal masing-masing jabatan. Ini untuk manajer misalkan kita tentukan hak aksesnya cetak, hak akses selesai. Tinggal kita klik manajer, cetak, hak akses selesai. Lalu berikutnya untuk jabatan keuangan ini diberi hak akses pada transaksi cetak selesai. Keuangan pada transaksi cetak selesai. Yang terakhir administrasi ini hak aksesnya pada master cetak selesai. Kita isikan master cetak selesai. Setelah kita isikan nilai awal hak aksesnya, kita tutup program Microsoft Access. Lalu kita buka program inventory-nya, proyek inventory. Kita tutup. Kita buka project inventory ini. Kita tambahkan form access lewat menu project add Windows form, beri nama form access. Project add Windows form. Beri nama form access. Klik tombol add. Kita atur startup posisinya di tengah layar, center screen. Kita buat desain form access. Desain formnya simple ya. Hanya ada 3 objek, label untuk keterangan untuk judul formnya, form hak akses pemakai. Data grid view ini nanti untuk menampilkan data dari tabel hak akses, jabatan, master, transaksi, cetak hak akses dan selesai. Close ini untuk menutup form. Di label, data grid view, dan button. Ini bisa kalau mau cepat bisa kita copy dari form pemakai. Kita klik, label ini judulnya, lalu tombolnya, button. Kalau yang diklik lebih dari satu, tempatnya tidak urut, pakai tombol kontrol. Klik objek pertama, tekan tombol kontrol, jangan dilepas, lalu objek berikutnya. Ini yang kita copy ya, label, button, sama data grid.
view, kita klik kanan salah satu objek, copy, lalu kembali ke form high access, duplicate form high access, klik kanan pada area form, ini judulnya kita ganti form high access pemakai. Ini properti teks ya. Form high access pemakai. Lalu data grid view-nya ini kita pindah ke atas. Tombol plus. Untuk property name, nama objeknya, yang kita beri nama, yang kita rubah ini, data grid view-nya kita ganti di give access. Di give access. Tombol plusnya tetap give plus. Setelah kita buat desain form high access, berikutnya kita buat kode programnya. Import sistem data untuk mengakses data dan database. Masuk view kode, import di atas ya sebenarnya. Import sistem data. Kalau import sistem data oleh DB. Berikutnya kita buat beberapa variabel ini untuk koneksi string, koneksi ke database, perintah SQL, lalu mengakses data pada tabel. Kode program berikutnya saat form high access load ini kita koneksikan ke database di INV. Di form high access load kita klik drop list yang kiri, klik form high access event, klik drop list yang kanan, pilih method load. Ini koneksi ke database. Ini sudah koneksi ke database DB INV. Setelah koneksi, berikutnya saat form aktif, form akses aktif, kita tampilkan data dari tabel akses, kita tampilkan ke data grid view di DV akses.
Di form access event metodenya aktif. Metode aktif. Kita buat perintah untuk menampilkan data dari tabel akses ke DGP akses. Setelah datanya tampil, nanti bisa kita atur ya, akses masing-masing jabatan. Berikutnya, saat kita klik tombol plus, BD plus klik, ini akan mengupdate, merubah data pada tabel akses dari mulai master sampai selesai. Where yang jabatannya sama dengan jabatan pada tabel akses yang kita rubah. Ini merubah masing-masing rekod ya, update masing-masing rekod. Ini BD close klik. Saat diklik tombol BD close. Sekarang kita lihat dulu hasilnya dari form akses ini. Kita atur startup formnya, project, properties. Startup formnya kita rubah ke form akses. Kita jalankan. Nah, ini tampilan dari form akses. Mengaturnya tinggal kita klik. Kita klik. Misalkan ini manajer bisa mengakses master ini. On off. Berikutnya kita atur untuk menu utamanya. Supaya ini bisa ditampilkan dari menu utama. Kita double klik menu utama, tampilkan form menu utama. Kita tambahkan menu akses antara cetak dan selesai. Untuk menyisipkan kita klik kanan menu sebelah kanannya. Ini berarti sebelah kanannya akses itu selesai. Kita klik kanan. Kita sisipkan, klik menu insert, submenu insert, lalu submenu menu item. Kita sisipkan menu item.
Ini kita beri nama hak akses. Namanya kita beri nama hak akses ya. Akses angka 1 ya. Lalu yang submenunya sama. Submenunya ini kita isi ya. Supaya nanti kalau ini kita klik, submenu hak akses ini kita klik bisa menampilkan form hak akses. Ini submenunya kita double klik. Nanti akan masuk ke kode program form hak akses titik show model. Show dialog. Sekarang coba kita lihat dari menu utama ya. Kita atur startup-nya, kita rubah ke menu utama. Kita lihat hasilnya, kita jalankan. Akses, akses. Nah, itu bisa tampil ya. Ini sudah. Nah, berikutnya kita atur supaya pengaturan menu ini ya. Pengaturan menu ini, pengaturan akses pada menu bisa diatur menggunakan tabel akses ini. Kita atur dari form login ya. Kita ngaturnya dari form login. Ini kalau sudah tampilkan form login. Tampilkan form login lalu view kode. Double klik form login. Form login. Klik menu view kode. Pengaturan ini kalau passwordnya benar ya. Password benar, ini password salah. Perintah pada password benar ini Anda hapus. Ini yang pengaturan yang lama ya. Yang mengatur hak akses menggunakan kode program ini. Ini kita ganti dengan perintah untuk pengaturan hak akses dari tabel hak akses. Ini kode programnya ya. Kita rubah dengan kode program ini. Ini aktifkan record pada tabel hak akses yang jabatannya sama dengan jabatan yang login, teks jabatan. Kalau ini akan dideteksi, will read ini membaca tiap record, mulai yang jabatannya manajer, keuangan, dan administrasi. Nanti setiap record ini akan dideteksi masing-masing menu. Kalau menu masternya true, maka menu master pada menu utama akan enable-nya true. Kalau tidak true, false ini false. Ini untuk deteksi menu transaksi, fit transaksi sampai selesai. Ini kita masukkan ke form login tadi ya.
pada PT login. Masukkan ke sini. Nah, kalau di sini ada garis bawah seperti ini ya, garis bawah ini berarti di menu utama tidak ada menu yang namanya transaksi. Ya, kita lihat di menu utama, kalau mau dibetulkan nih, kalau mau dibetulkan berarti di menu utama nanti yang menu transaksi namanya Anda rubah transaksi tool strip menu item. Nah, menu utama, klik pada menu transaksi. Nah, ini namanya kita rubah, kita sesuaikan. Kita ganti dengan kita lengkapi transaksi illustrate menu item. Ini kalau kita ngetiknya benar, nanti di form login yang semula ada garis bawahnya akan hilang. Ini sudah hilang ya. Ini berarti namanya sudah sama. Untuk melihat hasilnya, kita rubah startup formnya. Startup formnya kita rubah ke form login. Project, property, startup formnya kita rubah ke form login. Nah, coba. Kita coba login dari manajer ya. Catatan manajer. Ini yang aktif, cetak, akses, dan selesai. Sesuai dengan nilai awal akses tadi ya. Manager ini yang aktif, cetak, akses, dan selesai. Kita coba keuangan ya. Keuangan nanti yang aktif, transaksi, cetak, selesai. Nah, keluar dulu. Kita login sebagai keuangan. Nanti yang aktif harusnya ini transaksi, cetak, selesai. Ini ya, transaksi, cetak, selesai. Berikutnya kita coba login sebagai administrasi. Nanti yang aktif menu master, cetak, selesai. Aktif, master, cetak, selesai. Nah, kalau kita ingin merubah akses dari salah satu jabatan, kita bisa menggunakan form akses tadi. Misalkan kita ingin manajer ini bisa mengakses menu master. Manajer bisa mengakses menu master. Untuk bisa merubah akses, kita harus login sebagai manajer. Kita masuk ke form akses. Kita beri tanda cek pada menu master manager ini. Nah, close. Setelah kita keluar dulu, login kembali sebagai manajer. Nah,
Sekarang manajer sudah bisa mengakses menu master. Yang lain misalkan kita ingin mengatur keuangan atau ini ya, administrasi bisa mengakses transaksi. Administrasi bisa mengakses transaksi. Kita harus login sebagai manajer, masuk form akses. Kita beri akses administrasi pada menu transaksi. Ini kita klik. Nanti kalau administrasi ini login, dia bisa mengakses menu transaksi. Kita coba administrasi. Bisa mengakses transaksi. Ini pengaturannya ya. Jadi diatur yang bisa mengatur hak akses ini yang manajer ya. Lain manajer dengan diberi hak akses ke sini. Menu hak akses. Keuangan ya. Keuangan kita beri hak akses ke master ya. Jadi harus loginnya harus manajer ya. Kita masuk ke form akses keuangan, ini kita beri akses pada ini. Administrasi masternya kita hilangkan gitu ya. Kita login juga sebagai keuangan. Ini berarti bisa master transaksi. Ya, administrasi. Nah, ini bedanya tadi ya, bedanya kemarin yang login, kalau yang Anda menggunakan perintah yang lama yang login itu, Anda merubah aksesnya harus merubah kode program. Kalau ini tidak perlu merubah kode program. Nah, aksesnya menggunakan form akses. Untuk ujian semesternya, ada ujiannya tanggal 25 Januari. Nanti ada tugas yang harus dikumpulkan di classroom. Nanti saya beri link classroomnya ya. Ya, untuk pertemuan family access ini saya kira sudah cukup. Nanti bisa Anda coba menggunakan family access ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.